Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Apriliana. Saya mahasiswa angkatan 2020, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini saya bermaksud dalam video ini untuk memaparkan materi mengenai ikan tuna sirip kuning dalam mata kuliah Oceanografi Perikanan. Di sini saya akan memaparkan materinya mengenai morfologi ikan tuna sirip kuning, yaitu ikan madidihang atau tuna sirip kuning dari ordo Perciformes, subordo Scombroidae, family Scombridae, genus Tunus, bentuk tubuh seperti torpedo yang memanjang, memiliki rostrum, 2 sirip punggung, sirip depan biasanya pendek dan terpisah dari sirip belakang. Pektoralnya tinggi, ekor berbentuk sangat dalam, paling sedikit memiliki 2 kel kecil di setiap sisi batang ekor. 1 kel lebih besar dari linea lateralis sederhana. Tubuh ditutupi oleh sirip halus, duri dari sirip punggung belakang dan sirip anal lebih panjang dibandingkan spesies lainnya. Permukaan sisi dan perutnya dipenuhi sekitar 20 garis vertikal atau bercaca. Sirip anal dan ujung-ujung sirip kecil atau disebut dengan finlet berwarna kuning cerah, memiliki 26-34 gil raker pada insang pertama, termasuk ikan buas karnivora predator. Nah, jadi ikan tuna sirip kuning ini termasuk ikan buas karnivora predator ya. Selanjutnya yaitu reproduksinya. Ikan madidihang atau ikan tuna sirip kuning ini mencapai kematangan reproduksi sekitar 2-3 tahun. Sementara masa pemijahan bervariasi oleh laut. Semua ikan yang mencapai kematangan reproduksi sering dan beberapa kali melakukan pemijahan selama musim. Selanjutnya ada habitatnya. Madidihang merupakan ikan epilagis yang menghuni lapisan atas perairan samudra di atas lapisan termoklin. Penelitian memperlihatkan bahwa meski madidihang kebanyakan mengarungi lapisan kolam air 100 meter teratas dan relatif jarang menembus lapisan termoklin, namun ikan ini mampu menyelam jauh ke dalaman laut. Seekor madidihang yang diteliti di Samudra Hindia menghabiskan 85% waktunya di kedalaman kurang dari 75 meter. Namun, tercatat 3 kali menyelam hingga kedalaman 578 meter, 982 meter, dan yang paling ekstrim hingga 1160 meter. Nah, jadi ikan madidihang atau ikan tuna sirip kuning ini menyelamnya sangat ekstrim, paling ekstrim 1160 meter. Selanjutnya yaitu pemijahannya. Ikan tuna sirip kuning memijah pada musim semi dan musim panas di belahan bumi utara. Ikan ini dapat memijah sepanjang tahun daerah khatulistiwa dengan posisi 10 hingga 15 derajat Celcius. Pemijahan terjadi di Samudra Pasifik dalam bulan Juli hingga November. Ukuran pertama kali mata gonad tuna sirip kuning ini di Samudra Pasifik adalah sepanjang 91 hingga 100 cm dan berat 14 sampai dengan 20 kg. Ikan tuna sirip kuning ini di bak budidaya pertama kali mata gonad atau memijah berukuran 20 kg. Tuna sirip kuning ini di perairan dunia, yaitu di perairan tropis dan subtropis. Penyebaran ikan tuna sirip kuning ini atau disebut dengan yellowfin tuna ini sangat luas. Sebaran di 3 samudra, yaitu Atlantik, Pasifik, dan Samudra Hindia. Ikan tuna sirip kuning ini memijah pada musim semi dan musim panas di belahan bumi utara. Nah, jadi selanjutnya ada migrasi atau tempat pemindahan ikan tersebut. Tempat ideal berkaitan erat dengan karakter fisiknya. Karakter fisik biasanya mempengaruhi gerakan migrasi ikan tuna sirip kuning ini tersebut. Nah, namun ikan tuna ini migrasinya dipengaruhi oleh suhu, cahaya, dan kadar oksigen. Selain itu, migrasi ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal atau yang disebut dengan berupa faktor lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam migrasi ikan, maupun internal ataupun faktor yang terdapat dalam tubuh ikan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada fekunditas. Ikan tuna sirip kuning ini menurut penelitian mempunyai hubungan panjang dan berat bersifat alometrik.
Fekunditasnya berkisaran antara 40,6 sampai 103,7 butir. Nah, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai informasi ikan tuna sirip kuning. Jika ada kesalahan saya mohon maaf karena saya juga lagi dalam proses pembelajaran. Saya berharap teman-teman sekalian dan Bapak Ilham Zulfahmi dapat mengerti apa yang telah saya sampaikan. Saya akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.